Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan menyampaikan sel hewan dan tumbuhan. Dari subtopik sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi, apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Di subbab ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Struktur sel. Pada subbab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Ataukah sel hanya ruangan kosong seperti pada sayatan gabus Robert Hooke? Kita patut berterima kasih dengan adanya penemuan mikroskop, sehingga misteri tentang sel akhirnya terpecahkan. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkuk soto, seperti pada gambar di samping, inti sel seperti telur yang ada di mangkok pada gambar tersebut. Sitoplasma adalah kuah soto, sementara membran sel adalah mangkoknya. Coba sekarang kalian tarik kesimpulan dari pengandaian tersebut. Dua, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita pergi ke kebun sekolah dan mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ciri-ciri apa yang membedakan tumbuhan dengan hewan? Apakah perbedaan tersebut dikarenakan sel mereka yang berbeda? Catat persamaan dan perbedaan hewan dengan tumbuhan di buku catatanmu dengan menggunakan diagram Venn. Setelah mengamati perbedaan hewan dan tumbuhan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Jika salah satu jawaban kalian adalah hewan mampu bergerak, sementara tumbuhan tidak, kalian sudah benar. Nah, apa yang membuat hewan mampu bergerak, sementara tumbuhan tidak? Apakah ada yang berbeda dengan sel mereka? Mari kita bahas melalui gambar di bawah ini. Gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, nampak di sini dengan sel tumbuhan ada satu kesamaan, yaitu nukleus, sitoplasma, mitokondria, sel membran. Ini terlihat dari gambar yang memiliki kesamaan. Sedangkan yang ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada di sel hewan, itu ada vakuola, kloroplas, dinding sel. Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan di atas. Setelah kamu amati kedua gambar tersebut, diskusikan persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Gunakan kajian literatur untuk melengkapi analisismu. Setelah membandingkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan melalui gambar, sekarang mari kita amati sel hewan dan sel tumbuhan secara langsung melalui mikroskop. Bandingkan hasil sketsa sel hewan dengan sketsa sel tumbuhan hasil pengamatanmu. Apa perbedaan yang terlihat? Apa juga yang membedakan hasil sketsamu dengan gambar sel di atas?
Berdasarkan gambar di atas beserta hasil pengamatan melalui mikroskop, kira-kira apa yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Coba kalian isi tabel di bawah ini, di mana struktur selnya ada dinding sel, sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan sitoplasma. Silakan diisi masing-masing struktur sel apakah masuk di sel hewan, tumbuhan, dan kajian literaturnya. Setelah mengisi tabel di atas, terlihat perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tetapi pertanyaan mengenai mengapa tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan belum terpecahkan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian sel atau yang biasa disebut organel. A. Sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan sekolah, kira-kira sel membran itu apa? B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Nah, bagaimana dengan dinding sel? Kira-kira kalau kita andaikan dengan yang ada di sekolah kita, kira-kira seperti apa? C. Nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kalau dipikir-pikir mirip dengan Bapak Ibu kepala sekolah ya, yang mengatur agar aktivitas di sekolah berlangsung lancar. D. Mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitu pula mitokondria. Vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kalau di sekolah kita, kira-kira apa yang fungsinya mirip dengan vakuola? F. Kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. G. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ibarat semangkok sup, sitoplasma adalah kuah dari sayur sop tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Mari uji kemampuan kalian. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai bagian-bagian sel beserta pengandaiannya, buatlah model sel dengan konsep kota atau desa tempat kalian tinggal. Kalian boleh memilih salah satu di antara sel hewan atau sel tumbuhan
yang akan dijadikan model. Tiap bagian sel maupun pengandaiannya harus dijelaskan persamaan fungsinya. Model sel bisa berupa diorama, poster, ataupun video berupa drama. Aktivitas 1.4 yaitu mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Tujuan mengamati dan menggambar sel tumbuhan serta sel hewan. Alat dan bahan: mikroskop cahaya, potasium iodin, kertas isap, kaca preparat atau gelas objek, penetes atau dropper, gelas penutup, sampel lapisan bawang merah, preparat jadi sel hewan. Prosedur pembuatan sel basah tumbuhan: 1. Kupas tipis mungkin bagian luar dari bawang merah. 2. Siapkan sampel preparat basah lapisan bawang. Lihat kembali percobaan. Tambahkan potasium iodin sebagai pewarna. 3. Amati spesimen dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar. 4. Sketsa gambar spesimen yang terbentuk di kertas atau buku catatanmu dan bandingkan fitur-fitur yang terbentuk dari perbesaran tersebut. 5. Identifikasi bagian-bagian organel yang terlihat. Prosedur pengamatan preparat jadi sel hewan. 1. Letakkan preparat di sel hewan pada meja preparat. 2. Amati spesimen dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar. 3. Sketsa gambar spesimen yang terbentuk di kertas atau buku catatanmu dan bandingkan fitur-fitur yang terbentuk dari perbesaran tersebut dengan gambar. 4. Identifikasi bagian-bagian atau organel yang terlihat. Bandingkan sketsa sel tumbuhanmu dengan sketsa preparat sel hewan. Apa yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Fitur-fitur apa saja yang ada dan tidak ada pada sketsamu bila dibandingkan dengan gambar sel hewan dan sel tumbuhan? Apa yang menyebabkannya? Refleksi dari hasil pengamatanmu, kira-kira bagian apa yang paling menarik dari kegiatan ini? Dan bagian mana yang harus kamu perbaiki? Tulislah refleksi mengenai kegiatan ini di buku catatanmu. Fakta sains. Keunikan sel hewan. 1. Sel hewan berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. 2. Hewan dan manusia menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100-150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Setiap sel yang ada dalam tubuh tumbuhan, tubuh hewan, dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu, sehingga tidak berdampak pada sel lain. Berikut gambar sel hewan dan bagian-bagiannya. Demikian tadi materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.